ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أخواني في الله وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita sampai pada ayat yang ke 12. Ya betul 12 ya. 15 atau 12? 14 terakhir 14, nanti sekarang 15 kan ya? Betul ya? 12 ya, tidak apa-apa yang perlu bermuajah juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim." Dan tidaklah yang mendustakan hari kiamat kecuali setiap orang yang mu'tad dan yang athim. Yang mu'tad artinya yang melampaui batasan, dan athim yang melakukan perbuatan dosa. Kata beliau, ay ma yukadzibu biyaumiddin wa yunkiruhu. Maksud daripada ayat ini adalah yaitu tidaklah yang mendustakan. Maksud daripada ayat ini adalah tidaklah yang mendustakan hari pembalasan dan mengingkari hari pembalasan, yaitu tidak mengimani hari kiamat, illa kullu mu'tadin athim, kecuali setiap orang yang mu'tad dan yang athim. Mu'tad yang melampaui batas itu fi af'alihi, dia melampaui batas maksudnya perbuatannya, ya perbuatannya itu melampaui batasan-batasan syariat, melanggar batasan-batasan syariat. Karena kita tahu agama ini punya batasan-batasan, tidak boleh seseorang melampaui batasan-batasan tersebut. Ibadah ada batasan-batasannya. Ketika seorang melampaui batasan tersebut, maka dia disebut ghulu, berlebih-lebihan. Dan ada batas bawah, yaitu meremehkan. Ada batas atas, ada batas bawah. Ketika seorang berlebihan di atas, yaitu dia melebih-lebihkan agama ini, maka itu jatuhnya ghulu. Kemudian ada batasan bawah, yaitu yang meremehkan. Ya, dia meremehkan. Ghulu seperti misalnya dalam sholat, ya, seorang ketika dia melaksanakan sholat maka dia berlebih-lebihan dalam sholatnya. Kita dapati ada seseorang yang kalau sholat itu pokoknya harus khusyuk mulai awal sampai akhir. Kalaupun ada satu detik dia tidak khusyuk, maka dia membatalkan sholatnya dan dia pulang lagi dari awal. Ini berlebihan, ghulu.
Betul, seorang itu memang harus khusyuk ketika sholatnya. Tapi tatkala seorang itu tidak khusyuk, dalam artian di tengah-tengah sholat terlintas hal-hal lain yang menyibukkan pikirannya dari sholat, dari kekhusyuan. Mungkin dia mikiri kerjaannya, atau mungkin dia mikiri masalahnya di luar, ya, terlintas dan tanpa dia sengaja. Ketika dia sadar dan dia kembali lagi ke dalam kekhusyuannya, maka tetap sah sholatnya. Namun ada orang-orang yang menganggap itu sebagai pembatal sholat, sehingga dia batalkan sholatnya, dia mulai takbir dari awal. Nah, ini hulu. Ya, karena yang membatalkan sholat bukan hal-hal demikian. Yang membatalkan sholat seperti keluarnya sesuatu dari dua lubang, ya, atau misalnya dia pingsan dan yang semisal dengannya. Ya, adapun kalau sempat tidak khusyuk tapi khusyuk lagi, ini tetap dia masih sah sholatnya, dia lanjutkan sholatnya. Dan ada orang-orang yang jaffa, yaitu yang meremehkan, seperti dia menunda-nunda sholat, ya dia sepelekan masalah sholat, dia tidak khusyuk dalam masalah sholatnya, mulai awal sampai akhir, ya memang sengaja dia nggak khusyuk. Ya dia hanya gerakan-gerakan saja sholatnya, tapi pikirannya entah kemana. Ini meremehkan. Maka semua masuk dalam kategori mu'tad, yang melampaui batas. Kemudian athim, yang berdosa, itu lebih dikhususkan fi aqwalihi, yaitu dosa-dosa yang berkaitan dengan lisan. Kalau mu'tad berkaitan dengan perbuatan, kalau athim berkaitan dengan lisan, yang berdusta, ghibah, namimah, dan yang semisal dengannya. Wakilah, ada juga yang berpendapat mu'tad fi af'alihi. Mu'tad itu lebih khusus pada perbuatannya, sedangkan athim fi kasbihi, ay annama alahu ilal ithmi. Sedangkan athim itu endingnya dia, ya, endingnya dia, yaitu dari perbuatan dosanya tadi, perbuatan melampaui batasannya tadi, maka menghasilkan athim, menghasilkan dosa. Ada yang berpendapat demikian. Wal maknaya mutaqariban, fala yumkin an yukadziba biyaumiddin illa rajulun mu'tadun athimun. Tapi intinya dua makna tadi saling berdekatan, antara mu'tad dengan athim ini saling berdekatan. Intinya tidaklah yang mendustakan hari kiamat kecuali orang yang melampaui batas dan dia melakukan perbuatan dosa. Ini sudah sering kita sampaikan. Karena orang ketika berbuat dosa, maka dia nggak mau dosanya itu nanti akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berusaha untuk mengingkari hukuman tersebut. Ya, dia berusaha untuk mengingkari hukuman tersebut. Contoh masalah-masalah dunia misalnya, sering kita berdebat masalah-masalah dunia, hukum-hukum dunia, makan misalnya. Ini ada makanan di depan dia, ada makanan yang kolesterol, ada makanan yang menyebabkan diabetes, minuman yang menyebabkan diabetes, dimakan sama dia, diminum sama dia. Kemudian diperingatkan bahwa efeknya ketika kau makan makanan seperti ini, kau akan terkena penyakit gula, terkena diabetes, nanti kau akan diamputasi begini-begini dan seterusnya. Nah, ketika dia ingin untuk mengingkari hal tersebut, atau ketika dia ingin untuk terus memakan hal itu, maka mau nggak mau dia harus mengingkari diabetes itu tadi. Ada diabetes itu cuma nakal-nakalannya rumah sakit itu, ceknya payu obatin. Nah, ada diabetes. Kenapa dia ingkari itu? Supaya tetap bisa apa? Supaya tetap bisa makan. Maka dia tepis efek-efek tersebut. Gak ada penyakit kolesterol itu, gak ada gula itu, mitos itu, khurafat itu, Masya Allah. Gak ada itu. Dia lakukan hal itu dengan tujuan supaya makannya itu tetap lepo, tetap enak. Kalau dia percaya ada diabetes, dia menetapkan ada penyakit-penyakit seperti itu, makanan yang ada di hadapannya jadi apa? Gak enak sudah, hambar. Kasih tangan itu hati-hati deh. Aduh, begini kok kena gula. Aduh, nanti cek amputasi. Akhirnya makannya jadi tidak nikmat. Nah, demikian juga orang yang berbuat dosa.
ketika dia diberitahu bahwa dosa perbuatan maksiat yang dia lakukan itu bisa mendatangkan siksa dari Allah di akhirat kelak, maka tentu dia nggak mau kena siksa itu, dan dia tetap ingin melakukan perbuatan dosa itu. Caranya bagaimana? Dia dustakan hari kiamat. Nggak ada hari kebangkitan itu. Orang kalau sudah mati ya sudah selesai ceritanya, dikubur, nggak akan ada nanti dibangkitkan lagi, mempertanggungjawabkan lagi, nggak ada. Itu tujuannya supaya dia tetap melaksanakan kemaksiatannya. Athimun kasibun lil atham allati tuaddi bihi ila nari jahannam na'udzubillah. Di mana perbuatan dosanya itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita dari neraka. Amin. Dan kemudian kita lanjut halaman ayat 13. Allah berfirman, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Apabila dibacakan kepadanya, yaitu kepada orang yang mendustakan hari kiamat tadi, ketika dibacakan ayat-ayat kami, maka dia merespon dengan mengatakan asatirul awwalin. Itu adalah kisah-kisah, dongeng-dongeng, legenda-legenda orang-orang terdahulu. Oke. Kata beliau, yakni idza talaha alaihi ahadun, kalau ada seseorang yang membacakan kepada sang pendusta hari kiamat, yang mendustakan hari kiamat tadi, kalau ada yang membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, wa huwa yadullu ala anna hadzal rajula la yufakkir an yatluwa ayatillah walakinnaha tutla alaihi. Kenapa kok bisa sampai ada kata-kata dibacakan kepadanya? Bukan dia yang membaca. Ya, Anda perhatikan ayatnya, idza tutla, ketika dibacakan kepadanya, bukan dia yang membaca. Berarti di sini kata beliau menunjukkan bahwasanya orang tersebut memang tidak pernah membaca ayat-ayat Allah, tidak pernah merenungkan tentang ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, sampai-sampai dibacakan kepada orang tersebut. Nah, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran tentang hari kiamat, ya bahwasanya pelaku maksiat, orang-orang yang tidak beriman semuanya akan disiksa di hari kiamat, maka dia akan mengatakan qala asatirul awwalin, itu adalah dongeng-dongengnya orang-orang terdahulu. Ai hadhihi asatirul awwalin, wa asatir jamu usturah, wa hiya al-kalamul ladzi yudkar litasalli wala haqiqata lahu wala aslalahu. Asatir itu jamak dari usturah, yaitu sebuah ungkapan yang digunakan untuk membuat takut atau membuat gembira seseorang, padahal nggak ada hakikatnya. Apa kalau di budaya kita ya, ada sesuatu yang diucapkan kepada seseorang untuk menghibur orang tersebut, padahal nggak ada hakikatnya, atau untuk mengancam orang itu, ya padahal nggak ada hakikatnya. Apa dulu anak kecil kan? Nasinya dihabisin. Kalau tidak dihabisin, nanti nasinya ayamnya mati. Ayamnya mati. Nangis. Oh, ayamnya mati sih. Iya. Tahu kalau dulu orang tua itu nasinya nangis. Iya. Habisin nasinya, nanti kalau nggak dihabisin nasinya nangis gitu. Kan nanti anaknya dikesian sama nasinya. Nah, ini pindah loh. Nah, ini namanya asatirul awwalin. Ya, asatirul awwalin. Itu artinya sesuatu yang diucapkan, usturah, asatir, sesuatu yang diungkapkan untuk menghibur atau untuk menakut-nakuti. Padahal hakikatnya kayak gitu nggak? Hakikatnya nasinya nangis nggak? Oh, apa suka nangis? Maka demikian orang-orang kafir atau pelaku maksiat yang mendustakan hari kiamat, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, disamakan sama dia dengan nasi nangis tadi. Ya, disamakan sama nasi nangis itu. Nah, itu cerita orang-orang dulu itu. Ya, itu ceritanya orang-orang dulu, geni-geni buat nakut-nakuti kita.
Asatirul awwalin, tidak ada hakikatnya, tidak kayak itu hakikatnya. Wah, nanti ay makanya. Nanti ay makanya. Baik, kita lanjutkan. Fayaqul hadzal Qur'an asatirul awwalin. Maka dia mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah dongengnya orang-orang terdahulu. Walam yantafi' bil Qur'an wa huwa ablaghul kalami wa ashaddahu ta'thiran 'alal qalbi. Maka orang tersebut tidak mengambil manfaat sedikit pun, tidak bermanfaat sedikit pun Al-Qur'an yang dibacakan kepadanya. Cek satu. Biasanya baterai. Terus. Dan dia tidak mengambil manfaat sedikit pun dari Al-Quran yang dibacakan kepadanya. Padahal Al-Quran itu adalah ucapan yang sangat besar pengaruhnya. Sampai-sampai orang-orang Quraisy itu mereka mewasiatkan kepada satu sama yang lainnya untuk menutup telinga mereka kalau ada yang membaca Al-Quran. Karena seorang ketika mendengarkan Al-Quran itu pasti berpengaruh ke dalam hatinya, pasti merasuk ke dalam hatinya. Allah sebutkan, la tasma'u li hadzal Qur'an. Kata orang-orang Quraisy, jangan kalian mendengarkan Al-Quran. Wal ghaw fihi, dan sibukkan diri kalian dari mendengarkan Al-Quran itu. La'allakum taghlibun, agar kalian tidak kalah dengan Al-Quran. Orang yang mendengarkan Al-Quran pasti tahu bahwasanya nggak mungkin manusia yang mengucapkannya, karena dari sisi sastranya, keindahannya, yang nggak mungkin itu ucapan manusia. Pasti itu bukan ucapan manusia. Makanya mereka banyak terpengaruh dengan Al-Quran. Namun kalau seorang yang hatinya sudah, yang kemarin kita katakan belum ya, bal rana ala qulubihim, ini ayat yang setelahnya. Tapi kalau orangnya tertutup hatinya, maka Al-Quran bagaimanapun dibacakan kepada dia tidak ada manfaatnya, karena hatinya sudah tertutup, hatinya sudah sakit. Al-Quran yang begitu indah tidak ada manfaatnya, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang dia benci. Ibarat kalau orang sakit, ya, orang sakit dikasih makanan seenak apapun pasti dia mengatakan itu rasanya apa? Nggak enak. Ya, bukan makanannya yang nggak enak, tapi memang lidahnya yang sakit. Ya, demikian juga Al-Quran ketika dibacakan kepada orang yang hatinya sakit, hatinya sudah tertutup dengan dosa, maka Al-Quran yang dibacakan kepadanya itu dirasa tidak enak, nggak suka. Ya, maka dia tuduh dengan asatirul awwalin. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Qaf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam wa huwa syahid. Sesungguhnya yang demikian itu, yakni Al-Quran adalah dzikra, peringatan bagi orang yang memang masih memiliki hati, hatinya masih sehat, ya, atau pendengarannya masih sehat, pendengarannya masih mau menerima ayat-ayat Al-Quran. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan hal itu. Li'annahu yukadzibu biyaumiddin, tapi karena dia mendustakan hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin adim, dan tidaklah yang mendustakan hari kiamat kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Falam yakun mu'minan, maka dengan demikian dia tidak terhitung sebagai orang yang beriman. Ya, mendustakan hari kiamat
otomatis orang tersebut keluar dari Islam. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, tapi kalau hatinya tidak mengimani hari kiamat, atau bahkan minimal ragu, tenanan kagak loh hari kiamat itu, nggak ada buktinya soalnya, nggak ada fotonya, nggak ada videonya, ya. Bener apa enggak ya? Ya mungkin bener, tapi ya mungkin juga nggak iso, nggak bisa. Harus mengimani, nggak boleh ada keraguan-raguan, bisa jadi iya, bisa jadi enggak, nggak boleh. Kalau ada keraguan-raguan seperti itu, tidak terhitung sebagai orang mukmin. Falam yasil nuru ayatillahi azza wa jalla ila qalbihi. Maka ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan itu merupakan cahaya bagi dia, maka itu tidak akan sampai ke dalam hatinya. Bal yaraha mithla asatiril awwalin. Bahkan dia menganggap Al-Quran itu seperti dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Alladhi yatakallamu bihal ajaizu wa laysa laha ayya haqiqa wa laysa fiha ayya jaddin. Di mana dongeng-dongeng terdahulu itu adalah ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang-orang tua, ya, orang-orang yang ya sudah turun-temurun dari zaman ke zaman mengucapkan hal itu, di mana tidak ada hakikatnya ucapan tersebut. Kemudian ayat yang ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, ya, sungguh bukan, sungguh tidak. Maksudnya Al-Quran itu bukan asatirul awwalin. Kalla, gak ngono, bukan asatirul awwalin Al-Quran ini. Ai laisat asatirul awwalin, walakin haula rana ala qulubihim. Al-Quran bukan dongeng orang-orang terdahulu, namun hati mereka yang sudah ron tertutup, yang hati mereka yang memang sudah tertutup. Sama seperti yang tadi kita katakan, makanan bukan makanannya yang gak enak, bukan makanannya yang hambar rasanya, tapi lidahmu yang memang sakit. Makanan apapun yang kau rasakan pasti rasanya gak enak, karena sakitnya itu ada dalam dirimu. Ai ijtama'a 'alaiha wa hajabaha 'anil haqq. Rana ala qulubihim, yakni tertutup hati mereka itu sehingga kebenaran yang sampai kepada mereka tidak masuk ke dalam hatinya, karena hatinya sudah tertutup. Nabi SAW bersabda, innal 'abda idza adnaba nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia berbuat satu dosa, maka akan dititikkan ke hatinya satu titik hitam. Satu titik hitam. Wa idza taba sukila. Kalau dia bertobat dari dosa itu, maka langsung dihapus satu titik hitam ini dari hatinya. Tapi kalau tidak dihapus, tidak bertobat, maka dia terus menambah titik hitam sampai rona ala qulubihim. Ini yang dimaksud. Ya, bal rona ala qulubihim. Hati mereka itu tertutup. Makanya seorang ketika dia jatuh dalam perbuatan dosa, langsung dia bertobat, langsung dia istighfar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila jatuh dalam perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan dosa, au dhalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri mereka sendiri, dan semua maksiat itu mendzalimi diri sendiri. Karena dia tahu maksiat itu akan berdampak siksa. Kalau dia melakukan maksiat berarti dia sedang mengumpulkan siksa atas dirinya sendiri, mendzalimi dirinya sendiri. Apa yang dilakukan kalau dia berbuat dosa? Dzakarullah, langsung mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Lihat di sini Allah pakai fa. Fastaghfaru, bukan summa. Kalau diartikan sama-sama kemudian, tapi bedanya apa? Summa sama fa. Langsung. Nah, kalau fa itu langsung. Kalau summa itu ada jeda.
Ya, ada jeda. Tapi kalau fa itu segera. Fastaghfiru lidzunubihim, dia langsung beristighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena dia tahu tidak ada dosa, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak melanjutkan perbuatan dosa yang dia lakukan itu. Maka seorang yang jatuh dalam perbuatan dosa itu, taubat itu bersegera. Kalau dia menunda taubat, itu dosa tersendiri. Menunda taubat itu dosa tersendiri. Jadi dosanya double. Dosa maksiat yang dia lakukan dan dosa menunda-nunda taubat. Karena taubat itu kewajiban alal faur, kewajiban yang disegerakan, nggak boleh ditunda-tunda. Namun namanya taubat harus terpenuhi syaratnya. Jangan cuma lisannya mengatakan tobat, astagfirullah, ya, tapi hatinya atau perbuatannya masih belum meninggalkan maksiat itu. Ya, maka tobat ada syaratnya. Yang pertama harus nadam, hatinya itu harus menyesal. Tidak ada tobat tanpa menyesal. Orang yang tidak menyesal berarti dia belum bertobat. Kemudian yang kedua yaitu al-iqla'. Dia meninggalkan dosa tersebut, bukan mengurangi dosanya, enggak, tapi dia meninggalkannya secara total. Ya, sedangkan yang ketiga adalah al-azam, bertekad kuat menutup segala pintu yang bisa mengembalikan dia ke dalam dosa itu. Entah dengan cara meninggalkan teman-teman buruknya, ya, dia blokir semua teman-teman yang selama ini menjerumuskan dia ke dalam maksiat itu, dia jauhkan diri dari lingkungan yang jelek. Berusaha dia tutup segala celah yang memungkinkan dia kembali dalam perbuatan dosanya. Ini baru diterima tobatnya. Meskipun nanti berapa tahun lagi, mungkin bulan depan, tahun depan, mungkin dia jatuh dalam dosa yang sama, itu butuh tobat lagi. Tapi kan nggak direncanakan sama dia. Nah, orang sekarang nggak popo, maksiat, engkau isok tobat kok. Mari tobat, kok ulang ngarep maneh maksiat lagi. Oh, itu bukan tobat yang diterima itu berarti. Karena tidak ada penyesalan, justru ada rencana sudah untuk melakukannya lagi di hari-hari berikutnya. Nah, maka tobat adalah kewajiban yang harus disegerakan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka telah tertutup karena dosa yang telah mereka lakukan. Ya, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini yang kita khawatirkan. Kalau kita menunda-nunda tobat, maka satu titik hitam ini lama-kelamaan akan bertambah dan bertambah terus. Satu, besok melakukan dosa, dan namanya dosa itu selalu meningkat, jemaah. Nggak stagnan dosa itu. Seorang ketika melakukan dosa, pertama kali dia melakukannya itu berasa berat sekali, takut dia. Tapi untuk kedua kalinya mulai enteng dosanya. Ketiga kalinya ringan, lebih ringan lagi. Keempat kalinya, kelima kalinya, semakin ringan perbuatan maksiat itu, maka bahkan sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya jadi kebiasaan. Badannya itu gak enak kalau nggak melakukan maksiat tersebut. Ya. Kalau sudah jadi kebiasaan, yang dikhawatirkan dia menghalalkan perbuatan maksiat itu. Kalau ada yang mengingkari maksiatnya, dia bawakan berbagai macam dalil untuk membenarkan maksiat yang dilakukan. Apa kok saya pernah dengar ceramah kata Ustadz Fulan nggak apa-apa kok perbuatan ini, ngono dari ini. Ya. Ini loh Allah berfirman, Nabi bersabda, haram perbuatanmu itu. Iya, tapi saya pernah dengar ceramah Ustadz Fulan, katanya nggak apa-apa. Ya, riba misalnya, dibawakan dalilnya ini haram, nggak boleh, dosa. Tapi kata Ustadz Fulan itu boleh kalau saling ridho. Ya, kalau boleh kalau saling ridho, ya tidak saling membenci, tapi saling ridho, nggak apa-apa. Terus ribanya itu tidak berlipat-lipat. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afan. Jangan memakan harta riba yang berlipat-lipat. Nah, ini nggak berlipat-lipat kok ribanya, ini cuma satu lipatan saja. Ya. Dengan berbagai macam cara akhirnya dia melegalkan perbuatan dosanya. Awalnya dulu dia anggap itu dosa yang besar,
dosa yang berat sampai keringat dingin, nggak bisa tidur, dipikiri dosanya. Tapi lama-kelamaan dia menunda-nunda tobat, semakin besar dosanya. Kadar dosanya semakin besar, hatinya tertutup, dinasehati sama orang nggak mau, ngamuk-ngamuk kembali. Ya, ini yang terjadi. Kata Nabi SAW, segera bertobat. Maka yaksibun ay minal a'mal as-sayyi'at, li'anna al-a'mal as-sayyi'at tahulu bainal mar'i wa bainal huda. Ini kata beliau, karena amalan-amalan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang buruk itu menghalangi seseorang dari hidayah. Ya, menghalangi seseorang dari hidayah kepada Allah. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengeluhkan tentang jeleknya hafalan yang menimpa beliau. Jadi ngapal nopo angel. Imam Syafi'i mau ngapalkan ini susah, mau ngapalkan ini susah. Biasanya mudah, tapi pernah beliau mendapati fase di mana beliau susah menghafalkan sesuatu, tidak biasanya. Maka dia pun mengeluhkan hal ini kepada gurunya, yaitu Imam Al-Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullah ta'ala. Dikasih saran apa sama Imam Waqi'? Nah, meninggalkan maksiat. Itu ditulis oleh Imam Syafi'i dalam diwannya, syakautu li Waqi' su'a hifdzi. Aku mengeluhkan kepada guruku Imam Al-Waqi' tentang jeleknya hafalan. Fa'arsyadani bitarkil ma'asi. Maka beliau pun memberikan saran kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Disuruh meninggalkan maksiat. Bukan kamu minum ini, minum vitamin ini biar memori di otak. Tidak disuruh gitu. Tapi disuruh meninggalkan maksiat. Kemudian kata beliau, li'annal ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang bergelimang maksiat, bergelimang dosa. Ini bukan cuma buat Imam Syafi'i juga, buat kita. Kadang kita mengeluhkan betapa susahnya kita, bukan cuma menghafal, beribadah kepada Allah. Betapa susahnya kita menjaga ibadah-ibadah kita. Ya, kok susah ya saya sekarang bangun subuh misalnya. Saya sekarang kok susah mendapati takbiratul ihramnya imam. Mesti ke masjid, imamnya sudah tasyahud akhir. Ya, kok susah sekarang? Ya, padahal dulu saya mesti sok terdepan. Ya, saya nggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam, tapi sekarang kok semakin mundur. Ya, maka di situ ada sesuatu yang menghalangi kita. Maka harus ada introspeksi. Apa amalan-amalan kita yang kualitasnya menurun harus segera kita perbaiki. Karena kalau kita biarkan itu terjadi, lama-kelamaan akan kita tinggalkan amalan tersebut. Ya, bahkan akan kita tinggalkan amalan tersebut dan kita ganti dengan amalan yang jelek, amalan yang buruk. Waliyadzubillah. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 17, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang berada di atas jalan petunjuk, maka kami tambahkan petunjuk kepada mereka dan datang kepada mereka ketakwaan mereka. Ini orang-orang yang berada di atas jalan petunjuk, semakin dia meminta petunjuk kepada Allah, semakin Allah tambahkan hidayah kepadanya. فَمَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِ اللَّهِ وَاتَّبَعَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَتَرَكَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَصَدَقَ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِيمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَلَا شَكَّ أَنَّ قَلْبَهُ يَسْتَنِيرُ وَأَنَّهُ يَرَى الْحَقَّ حَقًّا وَيَرَى الْبَاطِلَ بَاطِلًا. Ini ucapan yang luar biasa dari beliau. Barang siapa yang mencari hidayah Allah, ya, barang siapa yang dia di atas jalan hidayah Allah, yaitu dengan dia mengikuti, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, dia tinggalkan apa-apa yang Allah larang, dia membenarkan segala apapun yang dikabarkan oleh Allah,
dia mengerjakan apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka tidak dilakukan lagi. Orang seperti ini hatinya akan diberi cahaya oleh Allah. Bagaimana hatinya diberi cahaya? Dia akan melihat yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Tapi kalau orang hatinya gak diberi cahaya, dia akan melihat hak sebagai batil, yang batil dilihat sama dia sebagai hak. Kayak orang kalau jalan di tempat yang gelap gitu, ya kayak orang berjalan di tempat yang gelap, dia anggap itu jalan lurus, padahal itu jalan belok. Dia anggapnya itu jalan belok, padahal jalannya lurus. Kayak kejadian dulu, saya pernah berjalan di tempat yang gelap, lagi mati lampu kayaknya, hujan deras. Dan saya paksakan jalan. Nah, biasanya di perumahan-perumahan itu, kalau di tempat-tempat di gang-gang itu, kalau perempatan itu biasanya ada gentongnya satu. Ya kan, perempatan biasanya ada gentong satu. Buat apa? Di tengah itu, buat putaran itu, ada gentong satu. Saya jalan gelap ini, saya lihat itu gentongnya itu kok seperti bercahaya, seperti membias jadi 3 gentongnya. Ya, gentongnya jadi 3, 1, 2, 3. Karena lagi hujan ini. Hanya karena saya nggak dapat cahaya, saya pilih-pilih. Ini berarti yang tengah di gentongnya. Nggak mungkin kanan, nggak mungkin ini. Ternyata begitu saya gas, ya itu gentongnya ternyata. Ternyata itu gentongnya dia. Karena nggak dapat cahaya.